Halo, pada kesempatan kali ini kita akan memulai praktikum kita dengan tema player movement dan collectible item. Jadi yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah kita akan membuat si playernya dulu. Jadi kita buat player dengan objek kapsul. Nah, si kapsul ini kita masukin kamera agar ketika kapsulnya gerak ke kiri, ke kanan atau jatuh, itu kameranya bakal ngikut. Nah, ini kameranya ya. Kita masukin ke dalam kapsul. Oke, kita atur dulu agar POV-nya pas. Sebentar. Oke. Ini kita atur agar POV-nya seolah-olah kamera ini mata kita, mata si player. Oke. Nah, sip. Kalau udah kita lanjut bikin platformnya dulu agar si kapsul atau si player ini nggak jatuh. Nah, di sini kita bikin cube. Terus cube-nya kita gedein. Aduh, sebentar. Nah, kita gedein dulu cube-nya mungkin sekitar segini kali. Kurang gede, gedein lagi. Nah, oke. Terus kita taruh di atas. Oke. Nah, sip. Jangan lupa harus ada box collider sama kapsul collider, kalau enggak dia bakal nembus. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita tambahin script player movement. Di sini aku udah kasih scriptnya, ada coin, game manager, player movement, dan scene loader di drive yang ada di deskripsi. Nah, kita akan buat script player movement dulu nih. Jangan lupa kita samain namanya ya, player movement P gede M gede. Kita buat dulu scriptnya. Kita buat folder baru namanya script. Kemudian masuk ke dalam folder tersebut dan kita buat C# script. Namain dia player movement. Ini harus sama ya dengan yang ada di dalam. Tadi aku udah download. Sebentar. Bukan ini. Tadi aku udah download. Nah, ini player movement. Terus kita buka. Nah, ini harus sama namanya dengan yang ini ya. Kalau enggak dia bakal error. Jadi ini kita tinggal buka aja si player movement yang ini. Habis itu kita kopas yang ada di sini. Sebentar, ini lagi loading. Oke. Sip. Lalu jangan lupa di save. Ingat, jangan lupa di save agar si Unity-nya bisa mengcompile di sini. Oke, udah selesai nih. Kita lanjut si kapsul. Kita masukin script player movement nih. Kalian bisa masukin di drag seperti ini atau di drag seperti ini. Atau kalian juga bisa ketik di sini, misal player movement. Nanti bakal langsung muncul karakter collider dan juga audio source. Nah, di player movement ini ada namanya player kamera. Kalian masukin kamera kalian ke dalam player kamera. Nah, ini kalian bisa atur nih walk speednya, run speednya, jump powernya, dan lain-lain nih di sini. Tapi sekarang kita pakainya default aja dulu ya. Oke, kita tes dulu untuk player movementnya apakah bisa bergerak WASD dan lompat. Oke, kamera look bisa, kemudian lompat bisa, jalan depan, jalan kiri, kanan, belakang bisa, lompat bisa. Oke, sip. Kita tutup. Habis itu sekarang kita akan bikin objek koin. Kita masuk ke collectible item nih ya, yang dimana kita akan mengkolek koin-koin yang ada. Pertama kita harus buat dulu objek koinnya. Biasanya sih objek koin kita pakai 3D object terus kapsul. Nah, kapsul ini kita edit dulu ukurannya. Biasanya kalau koin kita tinggal pipihkan aja. Nah, dia bakal jadi koin kayak gini. Oke, habis itu kita rotasi dia ke bawah
Nah, sip, jadi koin. Oke, terlalu tinggi, ke bawah dikit. Sip. Nah, jangan lupa kita namain jadi koin. Oke, kita masukin lagi script coin di sini. Kita bikin script coin. Jangan lupa kalian namanya harus sama ya. Coin, C-nya gede. Create C#. Oke, coin. Oke. Habis itu kita masuk ke script coinnya. Ini tutup dulu. Lalu kita masuk ke script coin yang ini. Kita kopas isi dalamnya. Sebentar. Nah, sip, copy, paste. Jangan lupa di save. Ingat, jangan lupa di save. Oke, ini ada error gini nih. Kenapa? Karena si coin minta script game manager. Dia minta ya script game manager. Kita buat dulu nih game manajernya. Create C# script game manager. Oke, nah ini sini ada script game manager kan, kita kopas lagi ke dalam game manager. Nah ini game manager, kita kopas dulu isi game manager yang ini ke dalam sini. Oke, di save lagi, jangan lupa. Nah selesai di compile, nah udah nggak ada error nih karena game managernya udah kebuat. Oke, kita lanjut ke dalam coin ini, kita masukin script coin. Oke, nah di sini ada value, ada coin sound. Coin sound ntar value ini kita bakal masukin, semisal kita collect satu koin itu value-nya berapa, 1 atau 2 atau 3, itu terserah kalian, tapi biasanya sih 1 ya. Lalu kita lanjut karena kita di sini cobanya 3 aja deh, kita coba 3 koin, kita kopas aja. Habis itu biar rapi kita bikin empty object, kita namain koin. Nah ini yang ketiga tadi kita masukin ke dalam sini biar lebih tertata rapi aja tuh. Sip, sebentar kita pindah-pindahin dulu. Oke, jadi 3 ya. Sip. Nah sini kalian juga bisa bikin platform-platform lain biar terasa seperti parkour ya. Misal kita bikin cube, terus sebentar, kita buat dia jadi lebih gede tapi lebih pipih. Ini sebagai apa ya, platform buat si user atau si player ini bisa naik ke sini. Terus kita taruh misalnya koin 1 di bawah, lalu koin kedua kita taruh di atas platformnya gitu. Ya semacam game parkour aja. Terus kita bikin lagi di sini mungkin. Nah, terus untuk itu koin ketiga naik ke atas sini. Oke. Oh iya, di object coin kalian jangan lupa checklist is trigger, karena ini bakal kalau misalnya kalian nggak checklist, si player bakal nabrak koin dan dia nggak nge-collect, dia nabrak doang kalau misalnya kalian nggak checklist. Nah kalau kalian checklist, dia bakal jadi objek yang bisa nge-trigger sesuatu, nge-trigger event. Misalnya di sini event koin kan, event collect. Jadi kalian jangan lupa checklist is triggernya. Sebentar. Nah kita lanjut, ini kita jadiin satu objek dulu deh. Mungkin platform, masukin. Oke, naikin ke atas. Sip. Sekarang kita akan buat game manager. Cara buatnya gimana? Kita klik kanan, terus kita create empty lagi, namain dia game manager. Sip. Habis itu kita masukin nih script game manager udah kita buat tadi, masukin ke dalam game manager. Nah di sini ada banyak nih
fungsi-fungsinya. Yang pertama score, terus score text, time limit, target score, game over UI, win UI, timer text, dan lain-lain. Oke. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk score textnya aja dulu ya. Nah, kita udah bikin game manager, udah bikin koin, udah bikin player. Sekarang kita bikin UI untuk nampilin skornya berapa gitu. Kita bikin dulu ya di sini UI, terus kita masukin canvas. Nah, habis itu kita klik canvas lagi, kita klik kanan, masukin lagi teks. Nah, cara ngedit canvas biar lebih gampang gimana? Kalian tekan 2D di sini. Nah, terus kalian masuk ke canvas nih, klik 2 kali. Oke, jadi lebih gede kan, lebih gampang buat diedit. Sekarang kita bakal edit teksnya. Kita mungkin perbesar ya. Aduh, sebentar. Nah, jadi score, terus mungkin bold. Nah, di sini mungkin 50. Oke. Kita seret dia di atas kiri. Oke. Sip. Harusnya kayak gini udah. Kita masuk ke game manager. Terus si teks, oh ya teksnya kita namain dulu ya. Jadi score. Oke. Kita masuk ke game manager, kita masukin score teks ini ke dalam score teks ya. Kita masukin score. Aduh, sebentar nih mouse aku agak mana. Nah, kita drag ke dalam score teks. Oke. Ini dia bakal munculin si score di sini di dalam teks score. Lalu kita balik lagi ke kapsul. Nah, kita butuh tag player agar bisa nge-collect koin. Kenapa? Karena koin itu butuh tag player agar bisa meng-collect. Kalau nggak salah ada di mana ya? Nah, ini. Dia butuh tag player agar bisa nge-collect koin. Jadi si player ini kita kasih tag player. Dan habis itu, sebentar kita ubah jadi 3D dulu. Oke, habis itu udah. Harusnya sekarang udah bisa. Coba kita play dulu ya. Oke. Kita collect dulu. Set 1 2 3. Oke. Sepertinya udah bisa. Kita matiin aja. Oke. Jadi untuk materi praktikum kali ini cukup sampai sini dulu. Kita lanjut ke materi praktikum selanjutnya.